Sevelia. Saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi. Nah, hari ini saya akan membahas 3 pokok pembahasannya, yaitu ekonomi, manusia dan masalah ekonomi, mekanisme pasar. Oke, yang pertama kita masuk ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi membahas untuk memahami bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alamnya. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua adalah prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi ada 3. Dengan mengorbankan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Yang ketiga, dengan mengorbankan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan teknik yang digunakan oleh ahli ekonomi dan ilmuwan untuk menganalisis berbagai gejala ekonomi. Contohnya adalah observasi, analisis ekonomi, analisis statistik, dan eksperimen. Kita mulai dari observasi. Observasi atau pengamatan. Salah satu sumber pengamatan ekonomi yang utama adalah mengamati berbagai peristiwa ekonomi, khususnya catatan histori, misalnya inflasi. Nah, selanjutnya ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat serta dampak dari keputusan ekonomi. Analisis ini dilakukan dengan mendekatkan sistematis untuk memilih strategis yang paling efisien dan hemat biaya. Selanjutnya ada analisis statistik, proses untuk mengumpulkan pengelolaan dan implementasi data untuk menemukan pola dan tren. Yang terakhir ada eksperimen. Eksperimen dalam ilmu ekonomi adalah cara menguji teori dengan menciptakan situasi tertentu dan melihat bagaimana orang membuat keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku ekonomi dan berbagai gejala ekonomi. Manfaat penggunaan ilmu ekonomi. Yang pertama, mengelola kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Yang kedua, memahami pasar saham. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, menetapkan pendapatan dan bunga. Yang kelima, memahami inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Perbedaan antara ekonomi dahulu dan ekonomi modern. Dari tujuan, ekonomi dahulu untuk meraih keuntungan. Ekonomi modern untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, misalnya keterbatasan sumber daya. Dari masalah, ekonomi dahulu berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi modern biasanya berfokus pada barang apa yang mau dijual, bagaimana cara produksinya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kelompok ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu positif dan normatif. Faktor dan perilaku perekonomian untuk positif yang ada dibagi menjadi 3, yaitu penyebab kemiskinan, prestasi, eksolialis, dan kapasitalis. Untuk normatif ada etika dan penilaian dibagi menjadi 2, yaitu pemerintah harus memberikan uang kepada orang miskin. Yang kedua, definisi anggaran belanja dikurangi dengan kenaikan pajak atau menurunkan pengeluaran, dalam tanda kutip, keputusan politik. Konsep-konsep ilmu ekonomi. Yang pertama, ada skarsitas atau kelangkaan. Adalah sebuah prinsip bahwa sebagian besar barang yang diinginkan orang hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua, ada produksi. Produksi adalah segala usaha untuk menambah atau mempertinggi nilai atau faedah dari suatu barang. Yang ketiga ada konsumsi. Secara sederhana, pengertian konsumsi adalah segala tindakan manusia yang dapat menimbulkan turun atau hilangnya faedah atau guna suatu barang. Yang keempat, ada investasi. Investasi adalah pembelian aset-aset keuangan seperti saham atau obligasi yang nantinya akan dijual kembali begitu harganya meningkat, dan hal itu lebih berkaitan dengan analisis jasa. Yang kelima adalah pasar. Pasar adalah tempat pertemuannya pembeli dan penjual untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang keenam adalah uang. Definisi uang secara umum dilihat dari fungsinya. Dapat didefinisikan sebagai alat tukar. Yang ketujuh adalah
Letter of Credit atau LC adalah surat dari bank yang dibuat atas permintaan importir. Surat ini memberikan jaminan kepada eksportir bahwa mereka akan dibayar saat mereka mengirimkan barang. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat melakukan transaksi keuangan seperti simpan, pinjam, dan penukaran uang. Koperasi adalah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan bersama dengan cara bekerja sama berdasarkan prinsip saling membantu dan bertanggung jawab. 10. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang atau keluarga agar dapat hidup sehat dan sejahtera, baik dalam hal konsumsi sehari-hari maupun akses terhadap layanan dasar. Yang ke-11, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah tentang bagaimana wirausaha berinovasi untuk menciptakan produk, metode, dan pasar baru yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua, yaitu manusia dan masalah ekonomi. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya adalah sekunder, primer, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini dibedakan menurut dampak atau pengaruh terhadap jasmani dan rohani. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan ini dibedakan menurut waktu sekarang dan waktu masa yang akan datang. Yang keempat, kebutuhan menurut wujud. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan materi, yaitu kebutuhan berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Yang kelima, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan ini dibedakan menurut pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang selanjutnya ada kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, ada sumber daya alam. Faktor produksi yang pertama dan harus ada adalah sumber daya alam seperti tanah, ruko, lahan sebagai tempat usaha maupun bangunan, di mana hal utama dari faktor produksi ini semuanya berasal dari kekayaan alam atau ketersediaan yang ada di alam. Yang kedua, ada tenaga kerja. Yang dimaksud dengan faktor produksi tenaga kerja ialah suatu yang mengelola sumber daya alam tersebut dengan menggunakan tenaga dari manusia atau bisa disebut dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, modal. Selain faktor-faktor di atas, modal pun memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan modal yang memadai akan terjadinya kelancaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang keempat, kewirausahaan. Agar proses yang dijalankan berjalan lancar dan tidak ada hambatan serta terkendali, pastinya membutuhkan seorang pengusaha atau tenaga ahli untuk proses yang sedang dijalani. Nah, teori yang terakhir adalah mekanisme pasar. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, ada pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa, sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan substitusinya. Ciri-ciri pasar monopoli, hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan yang cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang keenam, hanya ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah PLN, Pertamina, PDAM, KAI. Kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihannya yang pertama, keuntungan penjual cukup tinggi. Yang kedua, untuk produk yang menguasai hajat hidup orang biasanya diatur pemerintah. Ini menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semaunya. Untuk kelemahannya, yaitu yang pertama, pembeli tidak dapat pilihan lain untuk membeli barang. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi pembeli. Dampak negatif dari pasar monopoli. Yang pertama, timbulnya ketidakstabilan harga. Yang kedua, kecilnya volume produksi menimbulkan adanya biaya sosial, yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Kedua, ada pasar oligopoli. Pasar yang di antara perusahaan terdapat ketergantungan sehingga masing-masing perusahaan tidak dapat mengubah harga seenaknya. Dapat diartikan juga yaitu keadaan di mana pasar hanya dapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan
jumlah pembeli yang banyak. Contohnya, industri rokok, industri semen, dan industri kendaraan bermotor. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Yang kedua, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya yang tinggi. Yang ketiga, persaingan melalui iklan sangat kuat. Kelebihan pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan banyak investasi yang besar. Yang kedua, jumlah penjual yang lebih sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadinya perang harga, konsumen akan diuntungkan. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. Yang kedua, akan terjadinya perang harga. Yang ketiga, produsen dapat melakukan kerjasama yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Yang ketiga, ada pasar duopoli, yaitu suatu pasar yang dimana suatu barang dikuasai oleh dua buah perusahaan. Yang pertama, penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli yaitu terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Yang keempat, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam versi. Contohnya, industri penerbangan dan industri kosmetik. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, promosi penjual harus aktif. Yang selanjutnya ada pasar monopsoni. Bentuk pasar di mana terdapat hanya satu pembeli yang dominan untuk sejumlah penjual. Dalam situasi ini, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kondisi pembelian yang dapat mengakibatkan harga yang lebih rendah untuk barang atau jasa yang dibeli. Contoh umum pasar monopsoni biasa ditemukan dalam pasar tenaga kerja, di mana sebuah perusahaan besar menjadi satu-satunya pemberi kerja di suatu daerah. Ciri-ciri pasar monopsoni yaitu pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Yang kedua, bentuk interaksi antara peminta dan penawaran, di mana permintaan hanya satu perusahaan. Yang ketiga, satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pemberi tunggal atas barang dan jasa dalam satu pasar komoditas. Oke, yang terakhir ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pemasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar. Ciri-ciri pasar oligopsoni yaitu yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tetapi pedagang. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah.